Selamat siang Bu Santi dan kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini, saya Abraham Kenneth Valianto akan menjelaskan materi tentang revolusi industri 4.0. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan yang terjadi secara cepat dan berskala besar dalam proses pembuatan barang. Karena terjadi perkembangan dalam proses produksi barang, maka di era revolusi industri ini banyak sekali penemuan yang memudahkan kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 sendiri adalah perkembangan dari revolusi industri 3.0 yang telah memanfaatkan teknologi komputer untuk memproduksi barang. Jadi pada revolusi industri 4.0 ini merupakan penggabungan dari teknologi komputer atau mesin yang diintegrasikan dengan koneksi internet yang sekarang ini dengan mudah diakses dimanapun. Revolusi industri sendiri itu dimulai pada sekitar abad 18 ketika saat itu James Watt menemukan mesin uap. Dengan mesin uap tersebut dapat menghasilkan energi dari pembakaran batu bara atau kayu bakar, sehingga energi tersebut dapat memungkinkan untuk menggerakkan sebuah mesin. Sejak revolusi industri tahap pertama tersebut, banyak orang-orang di Eropa yang beralih profesi dari yang tadinya bertani, beternak, dan pelaut menjadi buruh pabrik, dan juga banyak dari mereka membangun rumah industri yang memproduksi mungkin tekstil. Pada era itu juga ditemukan alat-alat transportasi bertenaga uap seperti kereta tenaga uap dan juga mesin kapal yang menggunakan uap. Selanjutnya itu industri 2.0 itu terjadi pada abad 19. Pada industri 2.0 ini terjadi perkembangan yang cukup besar pada sektor kehidupan manusia, yaitu ditemukannya energi listrik untuk menggantikan tenaga uap. Dengan adanya energi listrik tersebut memungkinkan untuk menggerakkan sebuah mesin dengan ketahanan yang cukup lama serta lebih efisien. Pada industri 2.0 ini juga ditemukan beberapa perangkat listrik seperti bohlam lampu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison dan juga pesawat telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Lalu kita lanjut ke revolusi industri 3.0. Ini terjadi pada abad ke-20. Revolusi industri 3.0 ini dimulai pada saat itu ditemukan chip komputer. Dengan chip komputer tersebut, maka manusia sudah mulai mengembangkan mesin yang bisa beroperasi sendiri. Namun meskipun mesin dapat beroperasi sendiri, namun dibutuhkan juga tenaga manusia sebagai operator. Selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0 yang sedang berkembang saat ini di abad 21. Ini merupakan perkembangan dari industri 3.0 yang memanfaatkan komputer, lalu di era saat ini diintegrasikan dengan koneksi internet yang pada sekarang ini dapat diakses dimanapun, sehingga memungkinkan mesin untuk bergerak sendiri tanpa membutuhkan operator, serta dapat memungkinkan juga sebuah mesin atau komputer dapat melakukan apa yang dilakukan manusia serta dapat melakukan pengambilan keputusan. Landasan terjadinya revolusi industri 4.0. Pertama, interkoneksi.
Prinsip interkoneksi sendiri adalah menghubungkan beberapa manusia melalui sebuah perangkat. Seperti contohnya, pada sekarang ini hampir semua manusia pasti punya yang namanya smartphone. Di smartphone tersebut kita bisa mengakses sosial media, internet, dan juga media lainnya. Dengan adanya handphone tersebut, maka kita bisa terhubung dengan orang lain meskipun letaknya berjauh-jauhan. Selain itu, prinsip dari interkoneksi sendiri adalah menghubungkan benda ke koneksi internet. Lalu yang kedua, transparansi informasi. Transparansi sendiri artinya itu adalah tembus pandang atau mudah dilihat. Jadi transparansi informasi sendiri itu adalah kemudahan untuk menemukan informasi secara akurat dan aktual serta lengkap. Pada zaman sekarang ini kita sudah dapat mengakses Google dengan mudah. Di Google itu berupa search bar atau kolom pencarian. Jadi kalau kita ingin mencari informasi tertentu, kita tinggal menulis informasi apa yang kita cari di kolom pencarian tersebut. Karena di Google itu semua informasi itu tersedia. Dengan mudahnya penemuan informasi tersebut, maka membuat manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti contohnya sekarang ini sudah banyak mesin yang bisa beroperasi secara otomatis, dan juga di beberapa negara maju sudah ada yang memanfaatkan robot atau mesin yang bisa bergerak sendiri dan dibentuk menyerupai manusia untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan manusia. Lalu dengan adanya robot, maka perusahaan tidak lagi membutuhkan banyak tenaga manusia. Selain itu, mereka juga dapat mempermudah kehidupan manusia. Mereka dapat membantu karena tenaga mereka bisa dibilang itu melebihi tenaga manusia pada umumnya. Jadi tentunya ini merupakan bantuan yang sangat memudahkan sekali dalam hal teknis. Terakhir, kemampuan terdesentralisasi. Desentralisasi sendiri artinya adalah pemecahan dari sebuah pusat. Kita ambil contoh itu di perusahaan. Pada sekarang ini, pada umumnya perusahaan-perusahaan sudah tidak lagi memiliki satu atasan saja sebagai penanggung jawab dan pengambil keputusan perusahaan tersebut. Namun mereka membagi-bagikan jabatan tersebut pada beberapa sektor. Seperti contohnya, untuk sektor pemasaran itu ada kepalanya sendiri. Lalu untuk sektor produksi itu ada kepalanya sendiri. Dan sektor tenaga manusia itu ada kepalanya sendiri. Jadi mereka tidak hanya terpaku pada satu pimpinan saja, yang biasanya berupa presiden direktur. Dengan terjadi desentralisasi ini, maka pengambilan keputusan dan penentuan keputusan serta pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Karena setiap sektor itu sudah ada penanggung jawabnya sendiri, sehingga tidak lagi satu orang itu memikirkan keputusan mengenai seluruh sektor, karena itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, serta itu lebih berpotensi untuk
menghasilkan kesalahan karena dia harus memikirkan semua sektor, tidak fokus pada satu saja. Lalu dampak dari revolusi industri 4.0, kita mulai dari dampak positifnya, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya mesin yang beroperasi secara otomatis serta robot, maka ini memungkinkan suatu perusahaan untuk memproduksi barang secara efisien dan lebih produktif. Karena mereka tidak lagi membutuhkan tenaga manusia untuk memproduksi barang. Karena tenaga manusia sendiri pada dasarnya itu terbatas. Mereka juga bisa lelah dan butuh istirahat. Tapi kalau mesin, tenaga mereka itu pada umumnya lebih besar, lebih tahan lama dari tenaga manusia, sehingga proses produksi dapat dilakukan terus menerus serta dalam waktu yang lebih cepat dengan jumlah yang lebih banyak. Lalu yang kedua, meringankan beban operasional. Karena dengan adanya mesin atau robot dalam produksi barang, maka perusahaan tidak harus lagi untuk membayar atau menyewa beberapa tenaga manusia untuk memproduksi barang. Seperti contohnya, jika sebelum revolusi industri 4.0 itu butuh 20 orang untuk memproduksi satu mobil, sekarang ini hanya membutuhkan 4 orang saja untuk menghasilkan satu mobil berkat bantuan dari mesin-mesin yang ada pada pabrik manufaktur. Sehingga itu akan mengurangi beban gaji untuk karyawan, dan ketiga yaitu manajemen risiko yang lebih baik, karena mesin yang otomatis tersebut sudah tersistem dengan kemauan dari pimpinan perusahaan dan tujuan perusahaan tersebut. Jadi hal ini tentunya dapat mengurangi human error yang kerap terjadi dalam proses produksi, sehingga ini juga mengurangi resiko-resiko yang akan merugikan perusahaan dengan dampak dari human error tersebut. Terakhir yaitu identifikasi dan pemecahan masalah yang lebih cepat. Karena di era sekarang ini, manusia dengan mudahnya dapat menemukan beberapa informasi mengenai permasalahan yang mereka hadapi, dan juga mereka juga dapat menemukan solusinya secara cepat karena dengan adanya teknologi internet, mereka dapat menemukan informasi secara lengkap dan akurat. Lalu dampak negatifnya yaitu mengurangi lapangan pekerjaan. Dengan dioperasikan mesin-mesin dan robot dalam beberapa sektor pekerjaan, tentunya ini akan membuat tingkat pengangguran bertambah karena perubahan sistem yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Hal ini juga dapat mengurangi keterampilan manusia karena dalam pekerjaan itu dibutuhkan keterampilan, sedangkan keterampilan yang mereka miliki itu rata-rata sudah dikuasai oleh mesin yang beroperasi tersebut, sehingga hal ini dapat mengurangi keterampilan manusia sendiri karena manusia menjadi kurang terlatih dengan adanya mesin-mesin yang digunakan tersebut. Lalu membutuhkan biaya modal yang tinggi. Tentunya untuk membeli mesin atau sistem itu tidaklah murah. Apalagi bisa dibilang langkah ini merupakan pertaruhan. Contohnya, jika ada sebuah mesin produksi yang baru saja dibuat, dan juga baru saja itu dikembangkan dan ditemukan, dan sebuah perusahaan membeli itu, karena masih dalam proses perkembangan juga itu produk pertama mereka,
maka mungkin saja terjadi kesalahan atau kecacatan dalam produk tersebut. Sehingga jika nantinya keluar lagi teknologi yang lebih baru yang harganya tentu lebih mahal, maka itu akan merugikan perusahaan. Lalu contoh dari revolusi industri 4.0. Pertama itu ada augmented reality, Internet of Things, artificial intelligence, automasi, dan cloud computing. Augmented reality itu adalah teknologi yang memungkinkan kita menggunakan suatu perangkat seperti contohnya handphone ini untuk memproyeksikan benda dua dimensi yang terdapat di dunia nyata seperti buku dan gambar menjadi visual tiga dimensi yang dapat kita proyeksikan melalui layar perangkat kita. Seperti contohnya ini di bidang arsitektur, mereka hanya membutuhkan satu kertas saja yang digambar dengan konsep dua dimensi. Lalu dengan ada teknologi augmented reality ini, mereka dapat memproyeksikan desain visual tersebut dengan konsep tiga dimensi dengan memanfaatkan satu perangkat yaitu sebuah tablet. Lalu yang kedua ada Internet of Things. Internet of Things sendiri itu prinsipnya adalah internet dari segalanya. Artinya itu memungkinkan benda mati untuk terkoneksi dengan internet, sehingga dengan terkoneksi maka mereka dapat melakukan hal-hal yang memudahkan kehidupan manusia, seperti contohnya Google Home. Jadi Google Home ini adalah sebuah perangkat yang berupa speaker dan mikrofon yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga Google Home ini dapat dihubungkan dengan televisi yang tentunya sudah smart TV yang sekarang sudah baik diproduksi, dan juga sekarang sudah ada kulkas yang dapat dikoneksikan ke WiFi, printer juga, lampu juga ada sekarang yang sudah dikoneksikan ke WiFi, dan AC pendingin ruangan juga sudah ada. Jadi dengan Google Home ini, dengan memasukkan mikrofon, manusia dapat menggunakan alat ini untuk menyalakan TV contohnya hanya dengan menyebutkan beberapa kata seperti "Oke Google", karena ini produk dari Google. Contoh lain itu adalah Google Assistant itu sendiri yang ada di HP Android, dan juga Siri yang terdapat pada perangkat berbasis Apple. Dengan Google Assistant dan Siri itu dapat memungkinkan penggunanya untuk membuka sebuah aplikasi tanpa menyentuh layar tersebut. Mereka hanya butuh suara dan memanfaatkan mikrofon dari perangkat tersebut untuk membuka aplikasi. Lalu ada artificial intelligence. Artificial intelligence ini dasarnya adalah sebuah teknologi atau sistem yang dibuat sedemikian rupa sehingga hampir menyamai kemampuan manusia. Seperti contohnya kemampuan dalam melakukan sesuatu dan juga dalam pengambilan keputusan. Contoh dari artificial intelligence yang paling sederhana itu adalah iklan di internet. Kalau kita perhatikan, iklan di internet itu biasanya bisa berupa sepatu, tiket jalan-jalan, atau mungkin motor dan moda transportasi lain. Ternyata Google sudah menggunakan artificial intelligence untuk menentukan iklan apa yang harus dimuat pada layar interface si pengguna Google tersebut. Jadi dia memanfaatkan histori kolom pencarian di Google untuk memuat iklan. Seperti contoh, jika orang tersebut belakangan ini sedang mencari rumah atau properti di Google, maka ketika dia membuka sebuah website atau link, iklan yang muncul itu adalah iklan mengenai properti.
Padahal ini Google sudah bisa melakukan sebuah promosi dengan memanfaatkan histori dari kolom pencarian pengguna Google tersebut. Lalu ada cloud computing. Cloud computing ini adalah proses menyimpan data dengan menggunakan internet. Karena kalau zaman sekarang ini kebutuhan akan memori itu semakin banyak, terutama bagi para pekerja bisnis dan juga pelajar. Karena dengan adanya memori yang secara bentuk fisik itu seperti micro SD dan hard disk, itu tentunya kurang efisien karena manusia harus membawa barang tersebut kemana-mana, dan juga kalau itu tertinggal atau hilang itu akan sangat berbahaya dan berisiko. Maka dari itu sekarang itu dikembangkan penyimpanan memori berbasis internet. Nama cloud itu sendiri artinya awan. Jadi prinsipnya itu seperti mereka menyimpan data di awan yang tidak terbatas dan dapat digunakan kapan saja. Contoh dari cloud computing ini adalah Google Drive, itu milik Google, dan juga ada iCloud yang merupakan milik Apple. Dengan membayar biaya langganan senilai kurang lebih Rp50.000 sampai Rp150.000, Anda bisa menggunakan kedua platform ini untuk menyimpan data Anda secara tidak terbatas, tentunya dengan kapasitas yang besar, serta dapat diakses dimanapun selama Anda memiliki akun dari cloud computing ini. Lalu tadi ada otomasi. Otomasi itu adalah otomasi sendiri adalah yaitu proses pengoperasian suatu benda yang dapat beroperasi secara otomatis. Pada sistem otomasi ini, maka dia memungkinkan dengan memanfaatkan teknologi internet dan Bluetooth atau GPS dan lainnya untuk mengoperasikan sebuah mesin atau sistem. Contohnya itu sekarang ini kalau kita menggunakan jalan tol, kalau dahulu itu kita masih membayar sejumlah uang tunai kepada penjaga di gerbang tol tersebut. Namun sekarang ini di semua gerbang tol di Indonesia itu sudah menggunakan yang namanya electronic money. Jadi kita hanya butuh satu kartu saja, yaitu kartu itu akan di-scan di mesin yang sudah disediakan di gerbang tol tersebut, sehingga tidak ada lagi orang yang jaga di gerbang tol tersebut. Yang ada hanya operator dari mesin tersebut jika mesin tersebut berkendala atau sebagainya. Lalu pengaruh revolusi industri 4.0 dalam bidang pariwisata. Yang pertama itu memudahkan wisatawan dalam mencari informasi mengenai destinasi yang akan dikunjungi. Dengan adanya Google, kita bisa mencari informasi mengenai destinasi yang akan kita kunjungi. Contohnya, kita ingin ke Pulau Komodo. Kita bisa mencari di Google itu mengenai harga tiket pesawat ke Pulau Komodo, transportasi apa saja yang digunakan di sana, lalu apa saja yang harus disiapkan, terus makanan apa saja yang ada di sana, serta atraksi wisata yang ada di sana, beserta peringatan-peringatannya, dan juga beberapa saran untuk mengunjungi ke Pulau Komodo. Apalagi itu sekarang ada platform bernama YouTube. Itu memungkinkan pengguna YouTube bisa mencari sebuah video mengenai perjalanan seseorang ke Pulau Komodo contohnya. Jadi orang ini juga akan mendapatkan gambaran berupa video yang tentunya akan lebih meyakinkan mereka dalam membenarkan sebuah informasi. Lalu yang kedua, munculnya online travel agent. Kalau sekarang ini yang paling terkenal itu adalah Traveloka.
Di Traveloka itu sendiri kita bisa memesan tiket pesawat, tiket kereta, tiket atraksi wisata, hotel, dan bahkan voucher makanan. Itu kita hanya perlu membuka saja di Google, yaitu traveloka.com. Itu kita bisa mencari sendiri kita ingin naik pesawat kemana, jam berapa, terus naik pesawat apa, terus kita mau kemana, itu kita tinggal beli tiket. Jadi tiketnya itu berupa e-tiket atau tiket elektronik yang nantinya kita hanya membutuhkan smartphone kita ini untuk melakukan scan di tempat saat kita mengunjungi atraksi wisata. Tentunya dengan munculnya online travel agent ini, manusia tidak lagi perlu untuk pergi ke sebuah travel agent untuk membeli sebuah paket perjalanan atau melakukan perjalanan. Ini dapat dilakukan di rumah hanya dengan memanfaatkan perangkat smartphone dan juga internet. Kita sudah dapat sudah bisa memakai online travel agent. Lalu kita bisa melihat tampilan visual satu destinasi wisata tanpa mengunjungi tempat tersebut. Karena di Google itu banyak tersedia gambar mengenai sebuah destinasi wisata, serta yang sudah saya jelaskan tadi yaitu YouTube, itu ada gambaran berupa video. Apalagi sekarang itu ada teknologi bernama virtual reality. Virtual reality ini memungkinkan kita untuk melihat, tidak hanya melihat, bahkan kita bisa merasakan sensasi bagaimana kita berada di tempat tersebut tanpa mengunjunginya dengan sebuah perangkat khusus. Kita bisa melihat visualnya secara tepat sesuai dengan apa yang ada di destinasi wisata tersebut. Kita juga bisa melihat sekeliling yang ada di destinasi wisata tersebut. Dan juga ada Google Maps. Sekarang Google Maps itu sudah ada, Google Street View itu bisa melihat tampilan dari sebuah daerah atau tempat secara real dari gedungnya sampai bentuk jalanannya. Lalu yang terakhir, memudahkan promosi wisata dengan adanya internet. Tentunya sekarang ini sudah ada YouTube, sosial media, Google itu akan membuat penyebaran informasi dan juga penyebaran informasi menjadi lebih mudah, sehingga kita dapat melakukan promosi dalam skala besar dan dapat menjangkau secara global dan juga dengan mudah dengan adanya internet. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya.